Loh, kok bisa-bisanya? Ini jamaah sama imam udah siap-siap mau sholat loh. Kok ya bisa ada yang tidur nyenyak di saf depan begini? Ya, video ini viral sejak Rabu kemarin di akun Instagram @kabarnegri dan menuai banyak komentar warganet. Bahkan warganet curiga, jangan-jangan sebetulnya udah bangun, cuma lebih pilih pura-pura tidur karena nahan malu. Iya sih, malunya bisa berhari-hari kalau udah kayak gini. Tapi ada juga sih yang bingung, kenapa nggak dibangunin aja sekalian sama jamaah segitu banyak. Ya, mudah-mudahan si masnya ini kapok ya kalau besok-besok mau tidur lagi di masjid. Pagi Selamat Tasya. pagi juga Topan. Aduh barengan nih kita ya. Ya, semangat dong pagi hari ini untuk mulai aktivitas dan memberikan informasi kepada sahabat RTV. Betul, tentunya informasi menarik ya sudah kami siapkan dan juga kami kemas spesial untuk kamu pemirsa setia RTV. Langsung aja kalau gitu. Langsung. Ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan. Penganiayaan terhadap jemaah di sebuah masjid di Makassar, Sulawesi Selatan ini viral di media sosial. Ya, ini berbekal CCTV, petugas kini mengejar para pelaku. Rekaman video dari kamera pengawas di sebuah masjid menunjukkan sekelompok pemuda tengah mengincar seseorang yang tengah melakukan salat subuh berjamaah. Lalu kemudian seorang pemuda masuk ke dalam masjid dan tanpa pikir panjang, pemuda tersebut menarik targetnya. Namun pemuda yang diincar menolak dan kemudian berlari menghindari kelompok tersebut. Pemuda dari kelompok tersebut kemudian terus mencari keberadaan target yang mau diserangnya, sambil membawa senjata tajam. Sementara pemuda yang tengah terancam keselamatannya bersembunyi di balik tempat pemimpin salat. Tak butuh waktu lama, aparat Polrestabes Makassar Rabu dini hari menangkap 4 pelaku penyerangan, 2 diantaranya di bawah umur. Kepada polisi, salah satu pelaku, Wandi, mengaku hal tersebut dilatar belakangi perkelahian pelaku bersama kelompoknya dengan korban yang terjadi di luar masjid. Pada saat korban menanyakan alamat di sekitar TKP, kemudian juga di mana pelaku merasa bahwa cara korban menanyakan alamat kurang sopan, apalagi dia menilai bahwa korban tersebut bukan orang sana, sehingga terjadi cekcok mulut, terjadi perkelahian. Nah, kemudian korban lari ke arah masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, korban berpura-pura sebagai jemaah sholat subuh tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku yang terbukti membawa dan mengancam dengan senjata tajam dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sampai saat ini, polisi masih mengejar 3 pelaku lainnya dan masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, RTV. Nah, lain di Makassar, lain pula di tebing tinggi Sumatera Utara. Ini ada seorang pria ditangkap polisi lantaran meresahkan warga dengan mengaku-aku sebagai nabi. Bahkan pria tersebut sampai membuat video pengakuan yang viral di media sosial. Kita simak cuplikannya. Saya, Janes Kilon Dias. Saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi umat muslim. Saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati. Waduh, bisa telepati katanya. Sakti bener. Ya, video pengakuan Janes Kilon Dias sebagai nabi ini viral sejak Rabu kemarin. Masyarakat sampai resah gara-gara pengakuan pria bertato itu dalam video berdurasi 1,5 menit yang dibuatnya.
Tak ingin kian gaduh, polisi pun langsung mengamankan Janes dari rumahnya di Jalan Bulian, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Pihak Polres Tebing Tinggi pun membenarkan telah menangkap pria berkacamata itu. Yang bersangkutan sudah kita amankan dan sudah kita dalami, sementara sedang berproses terkait latar belakang maupun alasan terkait video dimaksud. Jadi belum ditetapkan sebagai tersangka? Sejauh ini masih pendalaman dulu, masuk kita berkoordinasi dengan saksi-saksi maupun ahli-ahli terkait video dimaksud. Meski belum ditetapkan tersangka, penahanan Janes tetap berlanjut sampai keterangan saksi ahli tuntas dikumpulkan polisi. Lagian hari gini kok ngaku-ngaku nabi? Dasar manusia, senengnya ngadi-ngadi. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Kita ke informasi selanjutnya sahabat RTV. Di lensa Ramadan kali ini kita akan ke Norwegia untuk melihat indahnya Ramadan di kota Stavanger. Ya, ini vlogger Asara Lai akan mengajak kita ke sebuah masjid yang menjadi pusat kajian anak-anak Indonesia. Kira-kira seperti apa suasananya? Ini dia liputannya. Halo semuanya, selamat datang di Lensa Ramadan. Perkenalkan, nama aku Asyara. Di video kali ini, aku bakal ngajakin kalian untuk ke sekolahku dan mengenal kota Stavanger. Sekarang, aku lagi mau pergi ke sekolah sama adik-adik aku. Setiap pagi, aku dan adik-adikku pergi ke sekolah naik bis. Kita udah sampai di sekolahku. Kalau ada orang yang baru pindah ke Norway, mereka tuh belajarnya tuh di kelas introduction. Kelas introduction itu buat apa, Dek? Kelas introduction tuh untuk orang yang baru pindah ke Norway, untuk mereka tuh belajar bahasa Norway. Kalian pasti ngira kalau yang tinggal di Norway cuman orang-orang bule aja. Tapi enggak loh, Norway termasuk negara yang multikultur. Artinya, banyak orang-orang dari negara seluruh dunia ini yang tinggal di Norway. Contohnya kelas aku ini. Ada yang dari Thailand, Syria, Kongo, Polandia, dan masih banyak lagi. Di sekolah, kita juga ada pelajaran agama. Kita belajar tentang berbagai agama. Nah, karena sekarang bulan Ramadan, kita belajar tentang agama Islam. I don't think children should be fasting because I think their brain needs food while they're at school. But if they choose to do it, I think it's a personal choice, and we should support that and give them the opportunity to fast and pray while at school. I think it's good that they try to understand how people that don't have food have it, and I think it's good that they follow their religion, even though I don't fast, and I support it. Jam 2:05, kita udah pulang sekolah. Sebelum pulang, jalan-jalan ke Stavanger dulu yuk. Aku bakal ngajakin kalian semua untuk jalan-jalan di kota Stavanger sambil cerita gimana sih rasanya jadi muslim di Norway. Kita lagi di mana, Kak? Kita lagi di Stavanger Centrum. Oh, ada apa aja di Stavanger? Yuk ikutin. Perahu-perahu di pelabuhan ini biasa dipakai untuk wisata. Kita bisa pakai ke fjord, pakai kapal-kapal yang ada di sini. Dulu, orang-orang yang kurang mampu kerjanya di pabrik ikan. Mereka masuk-masukin ikan ke dalam kaleng. Yang kerja di pabrik itu, mereka dulu tinggal di Gamle Stavanger. Dan setiap rumah yang tinggalin bukan satu keluarga doang. Beberapa keluarga bisa tinggal di dalam satu rumah. Walaupun satu rumah isinya banyak banget orang,
Mereka cuma punya satu toilet buat bareng-bareng. Kalau ini danau di Stavanger Sentrum. Danau di sentrum Stavanger ini namanya Breavanet. Breavanet didirikan tahun 1899. Breavanet juga disebut sebagai Eye of Stavanger. Ini juga salah satu tempat daya tarik wisatawan. Pas winter, danaunya biasanya beku loh. Kak, udah jam 6, kita harus ngaji. Yaudah yuk kita langsung ke Masjid Maki aja sekarang. Yuk. Ini nggak kelihatan kayak masjid, tapi sebenarnya masjid loh. Biasanya setiap hari Jumat, anak-anak Indonesia ngaji di sini. Pada awalnya, orang tua merasa pendidikan Islam sangat kurang di sekolah di Norwegia. Karena itu, orang tua berinisiatif untuk mengajarkan anaknya secara bergantian. Alhamdulillah, kegiatan ini dapat dilakukan di Masjid Maki setiap hari Jumat jam 6 sampai jam 8 sore. Karena itu, kegiatan ini juga dapat mendekatkan anak-anak kepada masjid. Alhamdulillah, sampai sekarang Madrasah Aulat Indonesia Stavanger menjadi lebih baik, lebih terstruktur kurikulumnya, sehingga sekarang sampai sekitar lebih dari 60 anak. Ya, kita beralih ke informasi terkait dengan pemilu. Ini sesuai dengan jadwal, KPU telah mengumumkan hasil rekapitulasi pemilihan umum pada Rabu malam. Pasangan Prabowo Gibran menang dalam pemilihan presiden dengan perolehan 96 juta suara. Berikut laporan Sekar Rasati dan Ian Muhammad dari KPU. Baik sahabat RTV, akhirnya Komisi Pemilihan Umum menetapkan secara resmi siapa pemenang dari Pilpres 2024. Tepat 35 hari setelah pemungutan suara, KPU berhasil menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara nasional di 38 provinsi. Hasilnya, Prabowo Gibran berhasil memenangkan sekali putaran dengan total suara 96.214.691 suara dan menang di 36 provinsi. Disusul oleh pasangan calon Anies Mohaimin yang berhasil menang di 2 provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Barat dengan total suara 40.971.906 suara. Dan terakhir ada paslon Ganjar Mahfud menduduki peringkat terakhir dengan total suara 27.040.878 suara. Namun sahabat, rangkaian pemilu ini belum selesai. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, mulai hari ini hingga 2 hari ke depan, Mahkamah Konstitusi akan memberi kesempatan untuk gugat hasil pemilu. Jadi selama 3 kali 24 jam, siapapun bagi Anda yang merasa dirugikan oleh proses penyelenggaraan pemilu ini bisa segera mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan gugatan. Dari informasi yang kami terima, hari ini pukul 8 pagi, tim pemenangan nasional dari Anies dan Mohaimin akan mendatangi MK untuk mengajukan gugatannya. Dari Jakarta, Sekar Rasati dan Ian Muhammad, RTV. Nah, dengan pengumuman KPU ini, Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang. Jumlah suara Prabowo Gibran melewati 50% plus 1. Ya, ini artinya Pilpres akan berlangsung 1 putaran. Nah, sekarang kita akan lihat sebaran kemenangan Prabowo Gibran di tanah air. Ya, ini dari hasil rekapitulasi akhir KPU. Bisa terlihat nih sahabat, dari total 38 provinsi di Indonesia, pasangan Prabowo Gibran unggul di 36 provinsi.
Ada 2 provinsi yang dimenangkan oleh pasangan Anies dan Imin, yaitu Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Barat. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud MD ini tidak menang di provinsi manapun. Dari total suara sah Pilpres sebesar 164 juta suara, Prabowo Gibran unggul dengan 58,58%. Sedangkan Anies Mohaimin di peringkat kedua dengan 24,95%. Dan di peringkat ketiga ada Ganjar Mahfud dengan 16,47%. Hasil ini membuat Pilpres berlangsung 1 putaran. Nah, meskipun hasil ini merupakan hasil final, namun Mahkamah Konstitusi tetap membuka pendaftaran gugatan perselisihan hasil pemilihan umum selama 3 hari ke depan. Ya, menanggapi penetapan hasil rekapitulasi, calon presiden nomor urut 2 Prabowo ini mendeklarasikan kemenangan di rumah kediamannya. Dalam deklarasi ini, Prabowo menyampaikan pesan persatuan setelah pemilu usai. Ia juga menyatakan akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim kampanye nasional berkumpul di kediaman pribadi calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, Rabu malam. Pertemuan ini dihadiri para petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo Gibran saat Pilpres kemarin. Ya, dalam sambutannya ini setelah pengumuman hasil rekapitulasi KPU, Prabowo berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu kemarin. Prabowo juga mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu terlepas perbedaan pilihan saat pemilu kemarin. Prabowo menyatakan akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, terlepas apapun pilihan saat pemilihan presiden kemarin. Berikut pernyataan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami. Tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebelum KPU mengumumkan hasil rekapitulasi pemilihan umum, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan pasangan Anies Mohaimin untuk buka puasa bersama di rumah pribadinya. Selain itu, pertemuan ini juga membahas tentang rencana pengajuan gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sementara usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi pemilu, pasangan Anies Imin ini mengungkapkan sikap akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan sikap yang berbeda ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di mana Surya Paloh mengungkapkan bahwa Nasdem ini menerima hasil pemilihan presiden yang diumumkan oleh KPU dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Proses pemilihan ini penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusivitas dalam hasilnya. Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan. Kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang telah terjadi selama proses Pilpres kali ini. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Sementara itu, pasangan Ganjar Mahfud siap menghadapi pengumuman penetapan hasil pemilu 2024. Hal itu disampaikan pasangan nomor 03 usai acara buka bersama dengan para relawan di posko pemenangan di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, apapun hasilnya, Ganjar memastikan pihaknya sudah siap
dengan langkah yang akan ditempuh selanjutnya, termasuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar berpesan kepada relawan untuk dapat memberikan data serta bukti-bukti terkait pemilu 2024. Kita udah siap, kita udah nyiapin banyak hal ya. Tim hukum kita juga sudah siap, maka kita akan ikuti proses. Insya Allah semua teman-teman sudah menyiapkan dengan baik. Tinggal nanti timingnya kapan, waktunya kapan, respon-respon itu akan kita berikan. Pak, tadi MK nanti pokok gugatannya apa sih Pak yang akan ditutup? Besok ya. Ya, informasi dari Lensa Arena tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia Pagi hari ini. Saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat berpuasa dan sampai jumpa.